Lonceng kematian media daring atau media online berbunyi nyaring. Sebuah artikel di New York Magazine terbaru menggambarkan kenyataan pahit. Traffic media online di Amerika serempak anjlok. Apa penyebabnya? Karena Facebook mundur dari feed berita sejak tahun 2022. Google sekarang juga tidak menampilkan ringkasan rekomendasi, tapi justru hanya ringkasan buatan akal imitasi atau AI. Dan X atau dulu dikenal sebagai Twitter ternyata tidak lagi mendatangkan klik. Media yang bertumpu pada jembatan platform bertumbangan setelah saat meroket. Seperti di Amerika ada media namanya Bustle. Hanya bertahan sebentar, media ini segera bubar dalam beberapa bulan setelahnya. Nah, menariknya, bagaimana nasib media online di Indonesia? Kita bahas setelah ini. Dunia digital terus bergerak cepat. Platform mengutak-atik algoritma masing-masing. Dan media jadi panik. Data dari SimilarWeb menyebut banyak media regional dan global mengalami fluktuasi yang dramatis. Di Indonesia pun, peta traffic berubah. Meskipun top media mainstream masih dominan, namun beberapa portal lokal justru mengalami pertumbuhan signifikan atau penurunan mendadak. Sebut saja sebagai misal situs berita Jatim yang naik 46% bulan lalu dengan 535.000 hubungan menurut SimilarWeb. Sementara itu, Time Indonesia justru turun sekitar 20% dalam 3 bulan terakhir. Ini mencerminkan satu hal, bahwa media yang terlalu bergantung pada algoritma posisinya sangat rawan, sangat rapuh. Sementara itu, dinamika menarik terjadi di media online top tier Indonesia menurut The Web. Ambil contoh CNN Indonesia, punya 25,4 juta kunjungan per bulan. Angka ini turun 7,4% pada bulan sebelumnya. Media Indonesia meraih 2,5 juta kunjungan, turun 8,7%. Sementara itu, The Jakarta Post, meskipun secara global kecil, trafiknya naik 4,9% dalam 1 bulan terakhir. Artinya, meskipun jumlah kunjungan atau traffic sebagian besar media itu tetap besar, ternyata jumlah turunannya cukup nyata, terutama untuk media yang tidak kokoh membangun audiens langsung dan hanya mengandalkan platform. Nah, di tengah data yang suram itu, media online di Indonesia juga mengalami krisis kepercayaan. Kok bisa? Wah, ini kita lihat anggarannya. Survei terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap media daring di Indonesia turun dari 39% pada tahun 2021 menjadi sekitar 36% tahun ini. Survei Reuters Institute pada tahun 2024 mencatat angka kepercayaan media massa di Indonesia hanya di kisaran 35%. Sementara itu, riset Ipsos menunjukkan kepercayaan pada jurnalis sebagai individu justru lebih tinggi, mencapai 51%. Nah, beda ya, jauh ya, dari 35, kalau jurnalisnya justru 50-an 1%. Nah, tapi ada juga kabar baik, sekitar 18% masyarakat sudah mulai berlangganan media digital berbayar. Nah, ini perkembangan yang bagus kan untuk pemasukan media. Jadi, dengan data itu kita bisa melihat bahwa publik semakin kritis terhadap media sebagai institusi, tapi masih cukup percaya pada jurnalisnya secara personal yang mereka anggap lebih kredibel. Lalu, apa artinya semua ini? Yang pertama adalah pendapatan iklan yang menipis, terutama jika traffic media turun secara signifikan. Kemudian persaingan engagement makin ketat. Media mainstream bersaing dengan media lokal, blog,
hingga homeless media. Semuanya berlomba merebut perhatian khalayak. Nah, kemudian kita lihat juga tingkat kepercayaan rendah berarti pembaca tak segan meninggalkan media yang mengandalkan clickbait, yang framingnya tendensius, dan minim verifikasi. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi jangan cemas dulu. Peluangnya masih besar bagi media-media yang bisa membangun komunitas, misalnya melalui newsletter, atau menggunakan mekanisme paywall atau membership. Meningkatnya literasi dan kritik publik memberikan peluang bagi media yang serius menulis panjang dan mendalam. Kenaikan kepercayaan kepada jurnalis secara perorangan, yakni sekitar 51%, menunjukkan bahwa personal branding dan transparansi bisa menjadi aset. Masyarakat sekarang makin sadar, banyak media online yang diberi cap atau diberi label sebagai media yang hanya mengandalkan clickbait. Judulnya heboh, tapi isinya ya biasa-biasa saja, atau mungkin malah kosong, tidak ada maknanya. Masyarakat juga mengetahui bahwa framing yang mengabaikan kode etik jurnalistik itu seperti media yang informasinya dipelintir untuk sensasi saja. Media yang minim verifikasi, cek fakta, itu bukan media yang kokoh. Akurasi merosot artinya berita cepat tayang tapi kebanyakan keliru, kurang akurat. Framing yang tajam tanpa konfirmasi, mencampurkan antara fakta, opini, atau headline yang misleading, bukan cuma merusak reputasi media, tapi melukai publik yang haus akan kejelasan. Nah, dari situ media mestinya belajar ya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri mereka. Yang pertama, saya menyarankan akan membangun hubungan yang langsung dengan audiens, misalnya lewat newsletter, membership, forum, komunitas, dan seterusnya. Bangun audiens yang luas secara militan dari dalam. Yang kedua, media itu sebaiknya mengutamakan kualitas, perkuat sistem verifikasi, pisahkan fakta dan opini, dan yang tidak kalah penting adalah selalu menghormati sumber. Berikutnya, transparan dan akuntabel. Media harus terbuka, mengetahui proses jurnalistiknya. Tunjuk editor yang jelas dan buka ruang klarifikasi seluas-luasnya, supaya kalau ada kesalahan, masyarakat bisa komplain. Berikutnya, manfaatkan peluang baru, misalnya audio, video berbasis langganan, kolaborasi dengan lembaga riset, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang terakhir, selalu jaga integritas dengan berani menghapus praktek clickbait. Karena ketika publik makin pintar memilih, maka hanya media yang kredibel dan konsisten yang akan bertahan. Ya, kita tahu bahwa media di zaman sekarang ini sedang diuji oleh algoritma, oleh publik, dan oleh internal media tersebut. Saatnya media membangun fondasi baru dengan kepercayaan, dengan integritas, dan dengan hubungan langsung yang tidak bisa diambil alih oleh platform manapun. Mengapa? Karena media itu bukan hanya soal angka dan jumlah pengunjung. Media ini soal kepercayaan, soal kebenaran, dan tentang siapa media sebagai penjaga informasi di negeri ini. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan catatan redaksi episode ini. Sampai jumpa minggu depan. Taufik.